Kita siapkan bacaan Alkitab dari Yesaya 55 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, sedia hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sebagai sabda Allah yang memberikan kekuatan dan kehidupan. Turunlah damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan di dalam hati kami. Sehingga olehnya kami dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan dan terutama dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan, Allahmu, dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sabda Tuhan, semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Berbahagialah mereka yang hidup menurut firman Tuhan. Haleluya. Pertama-tama saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara, Salam. Yang ada dalam ruangan ibadah Kapel Rumah Sakit PGI Cikini ini sekali lagi Salam. Yang di rumah-rumah Salam. Terutama saya ingin menyapa mereka, teman-teman kita yang lagi sakit, beberapa teman majelis lagi sakit, juga beberapa anggota jemaat yang lagi sakit. Salam. Tetap bergembira ya, walaupun dalam kondisi yang kurang sehat, menikmati. Maksud saya nikmatilah itu sebagai suatu jalan Tuhan, karunia Tuhan. Tetap menjaga kesehatan, minum obat, makan yang benar, tetapi juga secara rohani ada obat, ya. Atau anak saya Audrey Butet bilang obat yang bersifat bersifat dari dalam, yaitu Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sehat selalu, tetap bersemangat, terutama bersukacita. Saya juga ingin menyambut ada saudara kita yang baru kali ini ikut beribadah, yaitu Andre Silain. Ya, boleh berdiri ya. Ini Andre Silain bersama Herlina
Panjaitan, ya. Jadi ini mereka terutama Herlina Panjaitan ingin bergabung dengan jemaat GKST, ya. Jadi orang Batak menjadi anggota Gereja Kristen Sulawesi Tengah, ya. Tapi kan GKST itu jemaat yang terbuka, ya, apalagi di kota. Silakan duduk kembali. Terima kasih, ya. Herlina akan bergabung dengan kita, nanti berhubungan dengan Pak Sekretaris, ya, Pak Petrus. Saya juga akan mengucapkan selamat buat Saudari Agrevin yang tadi sudah menerima peneguhan CD-nya. Ya, jadi saya tidak terlalu susah untuk mengarahkan dia karena dia ini aktif di pelayanan, ya. Ya, jadi soal-soal pelayanan, hidup dalam iman dia paham, tapi tetap perlu percakapan sehingga kita bisa kemarin menjalaninya. Jadi selamat buat ibunda dari Agrevin yang juga ada di tengah-tengah kita. Saya juga mengucapkan selamat datang, ya. Oh, boleh berdiri karena baru pertama datang juga, ya. Ibu, ya, Ibu Salarupa, ya. Ibu Fam di sana Manjarara, ya. Jadi anak pendeta Manjarara kalau tidak salah, ya. Yang di Le dulu, ya. Jadi selamat datang. Selamat bergabung, sukses juga untuk persiapan rencana Agrevin menikah tanggal 27 nanti, ya, bersama Yanto Hia. Jadi dia menikah nanti dengan pemuda dari Nias, ya, dari Nias, ya. Ya. Baik, saudara-saudara, tema hari ini adalah mengambil bagian dalam keselamatan Tuhan. Saya ceritakan satu kisah. Ada seorang hamba Tuhan dipersiapkan untuk pergi melayani di suatu kawasan di mana masyarakatnya masih kanibal. Ya, kanibal itu masih memangsa kawannya sendiri, ya. Jadi orang lain yang mungkin tidak sesuku dengan dia atau dianggap orang asing itu jadi mangsa. Nah, sayangnya sebelum dia berangkat dalam suatu perjalanan, kendaraan yang dia tumpangi tabrakan sehingga dia mengalami kecelakaan, kakinya patah. Lalu dia dibawa lari ke rumah sakit, kemudian kakinya harus diamputasi, tidak ada jalan lain, harus diamputasi. Dia kemudian merenungkan nasibnya, bagaimana saya mau pergi melayani, saya sudah cacat, ya, kaki saya sudah diamputasi. Lalu oleh pertolongan beberapa kawan-kawan dia bisa mendapatkan kaki palsu. Jadi sekarang dia pakai kaki palsu. Tapi pertanyaan dia adalah bagaimana saya akan melayani dengan baik? Saya sudah pincang walaupun pakai kaki palsu tapi tidak segesit dahulu. Ketika permintaan untuk pergi melayani ke kawasan yang saya sebutkan tadi, dia bergumul apakah dia menerima atau tidak. Sebab masyarakat di sana mengerikan. Yang saya sebut tadi masih ada yang kanibal, apalagi kalau orang asing yang datang. Dia merenungkan permintaan atau panggilan itu sampai akhirnya dia berkata begini, karena Tuhan telah memilih saya harus berangkat, saya harus pergi. Jadi saudara-saudara, dia bulatkan tekadnya untuk berangkat di sana. Dia kemudian naik pesawat karena kawasan itu di luar negeri, lalu mendarat di tempat yang dituju. Ia masuk ke kawasan di mana dia akan melaksanakan pelayanan. Dan apa yang terjadi? Dia baru muncul di tempat yang dia tuju, orang-orang sudah berbondong-bondong, bukan untuk menyambut dia karena dia orang asing, ini mangsa yang lesat. Langsung dia ditangkap, dia digotong, ditandu, ya. Kalau kita di daerah biasa kalau dulu orang-orang bangsawan ditandu gitu, ya. Dia ditandu tapi dengan satu kayu, ya, sambil diikat. Saudara-saudara, setelah tiba di suatu tempat pertemuan, warga siap untuk menyantap tubuhnya yang dianggap lesat itu. Maka orang-orang dengan penuh hasrat bahkan beringas menangkap dia. Mulailah yang disebut sebagai orang-orang yang dituakan mengambil kakinya langsung menggigitnya. Apa yang terjadi? Gigi mereka patah, ya, gigi mereka patah sebab yang digigit itu kaki palsunya, ya. Saudara-saudara,
Itu membuat mereka kaget, tercengang-cengang. Ini manusia apa? Ini bukan manusia sembarangan. Kita gigit kakinya, justru gigi kita yang hancur. Lalu mereka mundur dan menyembah dia. Ini pasti dewa, saudara-saudara. Saudara-saudara, dia dipuja dan dipuji, bahkan diangkat sebagai orang yang sangat penting. Apapun yang dewa lakukan, mau perintahkan, kami akan laksanakan. Dan disitulah dia masuk untuk menginjil. Ya, semua orang yang tidak mengenal Kristus percaya kepadanya gara-gara kaki palsu. Ya, gara-gara kaki palsu. Jadi saudara-saudara, dia bersyukur sekali pada akhirnya kaki palsu yang tadinya dia anggap sebagai kekurangan, cacat, yang membuat dia merasa malang, bagi Tuhan itu sebuah kelebihan yang bisa menjadi jalan untuk memberitakan Injil. Karena itu saya mau tanya satu-satu di sini ya, tapi tidak usah dijawab. Merasa kurang dalam hidup ini? Merasa bodoh kadang-kadang kalau diminta melayani, aduh Pak Pendeta, saya ini orang bodoh. Ya, saya banyak sekali mendengar alasan begitu. Ada 3 alasan kalau orang diminta untuk melayani. Yang pertama, saya bodoh. Saya tidak tahu apa-apa, saya bodoh. Ya justru karena kau bodoh Tuhan pakai. Tuhan tidak akan pernah pakai orang yang merasa pintar karena engkau bodoh dalam tanda petik. Alasan yang kedua, jangan dulu saya Pak Pendeta, saya sudah tua. Ya kan? Bahasa kita udah tuir gitu ya. Udah tua. Ya justru Tuhan pakai karena kau tua. Sebab orang tua itu biasanya lebih berhikmat. Makanya di dalam gereja harus ada orang tua, jangan orang muda semua. Tapi juga sebaliknya jangan orang tua semua, harus ada orang muda. Karena kalau semua orang tua, lamban gereja kita ini nanti ya. Alasan yang ketiga itu, jangan saya dulu Pak Pendeta, saya masih muda. Ya, aduh jangan saya masih muda, saya cari yang lain. Bayangkan, Tuhan pakai yang bodoh, yang tua, yang muda. Ya, tapi ada juga pernah saya dapat, bukan alasan bodoh, bukan alasan tua, bukan alasan muda. Antara tua dan muda, ya kan? Antara tua dan muda, orang produktif. Pak Pendeta saya belum bisa. Pak Pendeta kan tahu, saya itu sibuk. Saya itu tiap hari Pak, bangun pagi, pulang sore, bahkan malam. Tidak ada waktu saya. Tuhan pakai bukan orang malas, orang rajin kayak kamu. Jadi kalau ada orang sibuk dipakai Tuhan, itu memang Tuhan maksudkan. Supaya di gereja dia menjadi orang yang betul-betul punya power. Orang tidak akan pakai, Tuhan tidak akan pakai orang malas, melainkan orang yang punya kinerja. Nah, ada yang punya alasan, punya kekurangan? Ya, aduh Pak Pendeta, saya ini tidak bisa kemana-mana. Saya punya penyakit. Lutut saya kalau jalan totofore. Mama Abel itu ya, contoh ya. Kalau ada yang punya alasan jalan tidak bisa, jalan tertati-tati, ya, jalan tertati-tati, itu Mama Abel contohnya. Mama Abel ini kan kalau jalan kan pelan-pelan karena suatu kondisi ya. Nah, tapi tetap datang hari ini. Setiap gereja datang. Jadi Ibu Salarupa, Ibu Manjarara, ini Mama Abel, Ibu Velma Paso Valenta, ya, aktif datang gitu ya. Nah, Andre sama Herlina ini contoh kami, ya. Bahkan kalau kami suka mendiskusikan tentang kesabaran dan kesetiaan, suaminya ini, Pak Jemi yang tadi jadi liturgos, ya, saya menyebut dia Pastumpres, pasukan tuntun. Kalian ada pas wampres gitu kan, pasukan pengawal presiden, ini Pastumpres, pasukan tuntun presiden begitu ya. Jadi tidak boleh ada alasan, tidak boleh ada alasan. Karena itu saudara-saudara, saya ingin mengajak kita, mari kita terlibat. Memang untuk terlibat dalam pelayanan Tuhan itu bukan sesuatu yang kemudian bisa kita sebut ada andil kita di dalam. Kalau tema hari ini mengatakan mengambil bagian dalam keselamatan Tuhan, siapa lu? Siapa ngana? Siapa ya? Apa bahasa Bataknya? Sian ho, ya kan? Sian ho, ya. Ise ho. Sian ho. Sian itu dari ya. Ise ho, ya kan? Saudara-saudara, saya kira
Kita tidak punya sesuatu yang kita andalkan atau menjadi andil untuk bisa terlibat dalam keselamatan Tuhan. Ini hanya anugerah, ya. Termasuk bahwa saudari kita Agrevin tadi bisa menerima peneguhan sidi, itu anugerah. Ya kan, kita bisa bertanya, kenapa sih Agrevin di sidinya di GKST? Ya kita juga tidak tahu. Ya, kenapa sih Herlina Boru Panjaitan mau mendaftar di GKST? Kita tidak tahu. Semua pekerjaan Tuhan dan Tuhan yang menuntun, kita hanya menjalankannya. Jadi tidak ada andil. Jangan kita bilang, oh karena saya menjadi gembala di GKST, maka si Puji juga dah hadir hari ini ya sama temannya. Maka si Puji lalu kemudian masuk di GKST. Tidak ada andil sama sekali. Ya, kalau kita renungkan, kalau saya punya kebiasaan habis melayani apalagi hari Minggu, sebentar malam itu saya mengakui dosa. Tuhan ampuni saya, pasti saya punya kekurangan dalam pelayanan saya. Karena manusia itu kan kecenderungannya bisa salah, bisa sombong, bisa puji diri, merasa dia sudah hebat. Tidak ada. Jadi tidak ada andil dari kita, karena itu semata-mata anugerah dari Tuhan. Dan oleh sebab itu, biarlah semua orang mendengarkan Tuhan dalam hal ini. Dipanggil Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Dikatakan tadi dalam ayatnya yang ketiga, sendengkanlah telingamu, dengarkanlah aku. Datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Jadi kita mengalami anugerah dan kehidupan hanya ketika kita mau mendengarkan Tuhan, mau datang kepadanya, mendengar firman-Nya. Sendengkanlah itu, condongkanlah. Jadi saya suka menjabarkan begini kalau sendengkanlah telinga. Kalau misalnya kita pergi ke pasar, kan orang banyak di situ. Istri kita lagi belanja. Tiba-tiba istri kita panggil, "Pak." Ya, di tengah kerumunan orang banyak dan bisingnya suara, karena orang di pasar kan nggak ada orang di pasar yang diam-diam gitu ya, sunyi senyap. Ya, nggak ada. Itu pasti kan ribut gitu. Adalah yang nawar, adalah yang kemudian membeli dan menyampaikan banyak hal. Pokoknya di pasar itu rame. Tiba-tiba ada suara, "Pak." Ya, mungkin istri kita mau ngajak untuk ngangkat belanjaannya. "Pak, sini dulu." Tapi kita nggak lihat dia, cuma saya dengar, saya tahu ini suara. "Pak." Kita sendengkan telinga kita, di mana dia? "Pak," ya kan? "Sini dulu." Kita juga belum, di mana ini istri saya ini? Ya kan? Di mana ini Mama Butet ini? Langsung karena kita nggak dengar, dia teriak lagi, "Pak." Oh, ini suara agak di sini daerahnya ya. Setelah saya lihat, oh di situ dia. Jadi ketika pertama-tama dia panggil, kita nggak lihat, kita simak, kita cermati, kita menyendengkan telinga. Di dunia ini banyak suara, suara yang memanggil-manggil. "Hei, sini, ayo, jangan pedulikan gereja, datang saja ke sini, nggak usah melayani." Itu suara yang mengganggu. Tapi Tuhan berkata, "Pinehas, Pak Petrus, atau ibu, atau siapapun kita, follow me, ikutlah aku." Karena kalau kita hanya mengikuti suara-suara dunia, kita akan terjerumus dan itu berbahaya. Ya, banyak orang, apalagi dalam situasi pandemi ini, saya baca-baca berita ada yang stres. Ya, yang mungkin juga karena sakit atau karena tidak punya pekerjaan dan lain sebagainya, stres. Ini kalau tidak kuat-kuat dengar suara Tuhan dalam masa pandemi, itu kita bisa bahaya. Bisa bahaya. Ya, saya kira banyak contoh bahwa orang kemudian menjadi sangat terpukul dalam kondisi pandemi seperti ini. Tapi jangan. Itu adalah satu suara atau juga adalah merupakan suara yang menggiring kita untuk kalah dalam hidup ini. Dengarkanlah suara Tuhan. Sendengkan telingamu. Hari Minggu komitmen saya beribadah. Kalau ada kesempatan di gereja kita datang. Kalau live streaming di rumah, jangan lakukan yang lain. Saya tetap live streaming. Biar Pak Gembala tidak lihat saya kebaktian, saya tetap duduk untuk diam. Begitu kan Ul ya? Kalau Ul saya tahu dia tetap beribadah begitu. Tapi saya tidak tahu setiap hari ya. Cuma saya lihat dia tetap beribadah. Teman-teman, kalau di majelis wajib saya tahu. Kalau majelis wajib saya tahu. Karena apa? Saya minta mereka untuk muat foto setelah live streaming.
Makanya kita itu penuh dengan foto-foto habis kebaktian. Kalau tidak ada foto berarti nggak kebaktian. Tapi ada juga yang tidak ada foto tetap kebaktian. Cuma saya suka ngecek, karena apa? Bagaimana mungkin majelis akan menjadi contoh kalau dia tidak beribadah. Jadi ya salah satu cara saya kan tidak punya kemampuan yang lebih, ya kan? Kalau misalnya saya kayak Tuhan Yesus, saya akan lihat, tidak usah pakai foto dikirim. Saya sudah tahu kok Ibu Riang kebaktian kan? Tapi saya tidak punya kemampuan seperti itu. Makanya saya bilang, mana fotonya? Ya, kalau ada foto, puji Tuhan dia. Kalau tidak ada fotonya saya telepon. Kayak Ibu Herlina, biasa dia tidak kebaktian tapi dia bilang, Pak, saya akan kebaktian sebentar sore. Ya, silakan lihat di Facebook GKST, atau sesudah itu biasa saya taruh di YouTube. Ya, bisa buka di YouTube. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa kebaktian, karena kita bisa kebaktian langsung pada jamnya, tapi juga bisa mengikuti kebaktian tunda atau yang sudah ditaruh di YouTube atau yang masih ada filenya. Tidak ada alasan untuk mengatakan tidak ada waktu untuk kebaktian. Kalau gereja di Pengumben, dia buka jam kebaktian sampai jam 12 malam. Boleh nonton ulang siaran tunda dan itu sah sebagai waktu kita untuk beribadah. Jadi sendengkan telingamu. Saudara-saudara, dalam ayatnya yang ke-6 kalau tidak salah dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, selama ia berkenan ditemui. Ini firman. Selama ia dekat dengan kita, ada waktunya nanti Tuhan tidak siap ditemui, Tuhan tidak lagi dekat dengan kita, dan itu akan sangat mengerikan buat kita. Sekarang ini Tuhan masih berkenan untuk ditemui. Sekarang ini Tuhan masih dekat dengan kita. Cari Tuhan. Ingat, kalau kita cari Tuhan maka kamu akan hidup. Kata ayatnya yang ketiga tadi. Ya, kalau kita renungkan betul-betul ayat-ayat yang dibacakan oleh Penatua Komang Agustanti tadi, mengapa kamu membelanjakan uangmu untuk membelikan sesuatu yang sia-sia? Kan hidup kita itu begitu kan? Punya duit beli ini, beli itu, kebutuhan kita. Bahkan di dalam perjanjian lama di salah satu ayat dikatakan, kamu membangun rumahmu baik-baik, kamu membangun semuanya dengan perabot yang mahal-mahal, rumah Tuhan tidak kau bangun. Ada rayap di sana, ada yang rusak di sana, itu Tuhan marah. Ya, untung kita belum punya gereja lagi membangun ya. Tapi nanti kalau sudah ada proposal atau ada komitmen iman, tanda tangan. Ya, jangan ditolak, tanda tangan. Kalau ini sih sudah ada yang siap bangun. Jadi menurut pihak rumah sakit ini mau direnov kapel ini. Sudah siap. Ya, siap. Bahkan lantainya ini katanya akan dipesan dari Jerman. Karena semua harus sesuai dengan aslinya. Bayangkan lantainya mau dipesan dari Jerman. Sudah ada yang siap biayai. Cuma pemerintah harus mendampingi karena ini cagar budaya kan. Ini gedung yang dilindungi oleh pemerintah. Kalau nanti kita sudah membangun, mari kita berpartisipasi. Jangan sampai rumah kita bagus, tapi gereja kita ya menyedihkan. Yang saya rasa lucu kadang-kadang, ya bukan di GKST dulu-dulu saya melayani. Kalau umpamanya dia beli perabot, sofa atau dia beli yang lalu kemudian yang lama dia serahkan ke gereja. Saya bilang bagaimana yang second dikasih ke gereja? Padahal Tuhan meminta berikanlah persembahanmu yang terbaik. Yang second yang kemudian kita duduk baru 2 minggu sudah reot. Itu mah bukan nyimpan untuk dikasih ke gereja, itu dibuang ke gereja. Jangan, besok-besok kalau kita beli barang baru, jangan kasih yang second buat Tuhan ya. Jangan, kasih yang baru. Nah, saudara-saudara, kita mendengarkan Tuhan karena Dia tahu hidup kita. Karena Dia yang paling paham mengenai hidup kita. Memang kita merancang hidup ini, kita memikirkan jalan kita, tapi Tuhan lebih tahu. Bukan cuma 2 meter ke depan sampai akhir hidupmu, titik garis finishmu. Tuhan paham, Dia tahu semuanya, detail Dia tahu. Karena itu Dia mengatakan, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya rancanganku daripada rancanganmu dan jalanku dari jalanmu.
Ya, jadi cari Tuhan. Terlibat ya. Untuk terlibat, saya punya beberapa catatan yang selalu saya bagikan dan saya ulang-ulang. Yang pertama, kita harus jadi hamba. Hamba, ya. Seperti Maria, seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab, jadi hamba. Nah, hamba itu saya tidak usah jelaskan. Bagaimana sosok hamba, saya tidak usah jelaskan. Saya cuma mau menjelaskan dua kriterium hamba, yaitu setia dan penuh kasih. Kalau hamba setia tapi dia tidak penuh kasih, dia bisa sombong. Hamba itu harus setia. Jadwal pelayanan, komitmen dia jalankan. Kita ini jauh-jauh loh. Ya, Papa Mama El itu dari Cibubur, Pak itu dari dekat Cilangkap gitu ya, sama Bu Orin. Dari Cengkareng begitu ya. Kalau si Andre sama Herlina daerah sini kali ya. Daerah sini ya. Si Abed dari Buaran. Siapa lagi? Puji juga jauh. Oh, ini lebih jauh lagi. Di Tambun kalau tidak salah ya. Tuh, jauh dari Tambun ya. Tadi pagi dia terobos hujan deras begitu ya. Ya, yang lain mungkin tidak hujan, tidak datang ya. Pak Albert dia hujan, ya kan? Tapi dia datang naik motor. Jadi saudara-saudara, hamba itu punya dua kriterium, yaitu setia dan penuh kasih. Yang kedua, untuk terlibat dalam pelayanan, jadilah alat Tuhan yang siap dipakai oleh Tuhan. Kalau Paulus punya bahasa, jadi batu-batu yang hidup. Semoga kamu bisa dipakai sebagai batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani. Ini yang disebut batu yang hidup. Kita ambil contoh batu yang hidup itu batu bata. Ya, kita bangun rumah pakai batu bata. Kata hidup menunjukkan bahwa dia digunakan. Batu bata lalu dipakai untuk menyusun tembok rumah. Maka dia kemudian menjadi batu yang berguna. Tapi setelah itu kita lihat kalau pembangunan sudah selesai, ada tumpukan batu bata yang tidak berguna. Itu tidak dipakai. Lama-lama dia dikerubutin oleh rumput, ditutupin oleh rumput, habis. Banyak orang Kristen kayak orang yang dikerubutin rumput, tidak berguna. Bukan karena Tuhan tidak mau pakai, dia tidak mau menjawab panggilan Tuhan. Dia tidak mau menjawab panggilan Tuhan. Karenanya saya mau urut sedikit. Di bagian akhir khotbah saya mau urut begini. Kalau kita mau dipakai Tuhan sebagai batu hidup atau sebagai alat yang berguna, yang pertama, prioritaskan iman. Ya, yang pertama prioritaskan iman. Yang kedua, aktif. Jadilah jemaat yang aktif. Mau pendeta, mau penatua, mau jemaat biasa, jadi jemaat yang aktif bukan pasif. Yang ketiga, ini suka saya ulang-ulang, syukuri setiap bentuk pelayanan yang datang. Syukuri semua bentuk pelayanan yang datang. Mau dilakukan Katolik, Protestan, mau dilakukan oleh Harismatik, Pantekosta, Gereja Advent, syukuri. Karena begini, kita kadang-kadang terperangkap pada denominasi kita. Dan biasanya begitu, kalau dari lahir saya Protestan, saya cuma suka gaya Protestan. Gaya Katolik saya tidak suka, apalagi yang Pantekosta. Ya, saya sudah menyelesaikan persoalan itu. Saya sudah menyelesaikan itu bersama Ibu Gembala. Kami membereskan itu. Dengan Pantekosta oke, dengan Katolik oke, dengan Protestan oke. Karenanya kami pernah live in di GBI 5 bulan hanya untuk menyesuaikan diri. Dan saya kira orang Kristen harus punya jiwa terbuka seperti itu. Harus punya jiwa terbuka seperti itu. Kuta pandang dari gereja mana? Kuta pandang dari gereja mana? Asal kau berdiri. Atas firman-Nya ya. Prinsip saya dalam melayani juga bergereja, yang penting dia masih baca Kejadian sampai Wahyu. Ya, mau dia Pantekosta, mau dia jingkrak-jingkrak, mau dia lompat-lompat, saya tidak peduli, yang penting Kejadian sampai Wahyu. Tapi kadangkala ada gereja yang kaku sekali. Baru ikut gereja yang lain, dipecat. Ada penatua yang dipecat gara-gara ikut karismatik. Saya kira keliru. Sekarang ini zamannya untuk bekerja sama. Jadi syukuri setiap bentuk pelayanan. Karena itu di gereja, apalagi di kota,
sekali-sekali lah masuk GBI. Saya ini pendeta aneh memang. Masa jemaatnya disuruh pergi GBI? Kalau pendeta lain gak mungkin, jangan. Oh bahaya itu. Saya bilang masuk Katolik. Kalau perlu nanti saya ajak jemaat saya ke Katolik ya. Itu enak sekali ikut cara Katolik. Bertelut, berdiri, berdoa. Wah luar biasa. Saya ikut GBI. Ikut GBI, Pantai Costa. Kalau Pantai Costa saya tidak susah karena sepupu saya banyak pendeta Pantai Costa. Dulu waktu masih kecil saya alergi. Subuh-subuh jam 4 sudah bangun berdoa. Tuhan, mereka berdoa kan menangis. Saya masih nikmat tidur. Jam 4 mengganggu. Sekarang baru saya sadar. Ternyata mereka bagus. Jam 4 bangun berdoa, kita masih tidur. Iya kan? Kita masih tidur. Saya karena ingin membiasakan diri sampai pernah ada yang bilang begini, ada gereja di sana. Ya, saya pergi ke sebuah gereja. Apanya yang aneh? Biasa, mula-mula biasa. Biasa, saya ikut. Tepuk tangan saya ikut ya. Saya sudah membiasakan dengan Ibu Gembala tepuk tangan. Karena dulu itu alergi aneh bagi saya. Karena itu saya biasakan. Sekarang kalau tepuk tangan, saya tidak usah lihat kiri kanan. Dan apa yang dibilang orang lain. Tidak, saya ikut. Saya ikut. Jadi di gereja itu saya ikut kebaktian. Sudah itu mulailah mereka dengan bahasa roh ya, bahasa roh. Saya tidak tahu. Saya ikut juga, tapi saya jelas. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, gitu kan? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ada teman saya dulu, orang Batak. Dia kemudian diajak dalam pelayanan harismatik yang pakai bahasa roh. Ya, sementara itu dia didoakan supaya dia bisa berbahasa roh. Yang lain kan sudah berbahasa roh. Dia tidak bisa. Dia bilang, saudara, Roh Kudus masuk dalam hatimu. Dia bilang, saya dikerumunin sama pendeta-pendeta. Bayangkan berdoanya udah 2 jam lebih. Sudah keringatan. Wah udah bau, keringat kan bau. Astaga, bau semua. Tapi saya nggak bisa keluar karena didoakan. Supaya dia bisa berbahasa roh. Didoakan supaya dia berbahasa roh. Tapi saya tidak bisa berbahasa roh. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia pakai doa Bapa kami dalam bahasa Batak. Ale amanamina di Banua Ginjal. Haleluya katanya. Haleluya, dia bisa berbahasa roh. Dia pakai bahasa Batak. Dia baru sadar kalau bahasa Batak itu Bapa kami itu bahasa roh begitu ya. Ale amanamina di Banua Ginjal. Langsung mereka bersorak-sorak. Karena menganggap dia kemasukan Roh Kudus, dia bisa berbahasa roh. Padahal bahasa Batak, yaitu doa Bapa kami. Besok-besok kalau ada yang ajak berbahasa roh tidak bisa pakai bahasa Poso. Ya, bo pue ala pue papa mami anundate risuruga. Ya, saya tidak bisa. Tapi kalau ada yang paksa berbahasa roh, pakai bahasa itu ya. Ale amanami atau bahasa Poso doa Bapa kami. Yang berikut. Agak panjang sedikit, maaf ya, agak panjang. Yang berikut, untuk menjadi alat yang aktif. Ya, pilih dan tentukan pelayanan. Pilih dan tentukan. Kalau misalnya belum ada panggilan khusus menjadi majelis, kita sendiri yang pilih. Saya mau ambil bagian, khususnya untuk ngumpulin warta jemaat. Karena ada dulu saya lihat, dia tidak jadi apa-apa di gereja itu, tapi dia setia setelah kebaktian. Dia bilang sama istrinya, "Ma, jangan dulu pulang. Saya bereskan dulu kidung jemaat, Alkitab sampai dia kumpul warta jemaat." Saya bilang, luar biasa ini Bapak. Dia setelah itu pulang, orang lain sudah lama pulang. Pilih dan tentukan pelayananmu. Yang berikut, jadilah orang yang rajin memberi. Ya, yang berikut, jadilah pribadi yang mencerminkan persekutuan, bukan yang memecah belah. Kalau ada orang tidak datang, jangan ditelepon, Pak, dasar memang kau malas. Jangan. Tadi itu khotbahnya Pak Pinehas bagus, padahal tidak bagus. Ya kan? Dia ketiduran, cuma karena dia ingin ajak temannya, dia bilang, itu khotbahnya Pendeta Pinehas bagus. Padahal dia ketiduran karena Pendeta Pinehas khotbahnya slow dan lama begitu ya. Tapi karena dia mau membangkitkan semangat orang, itu yang jelek dia bilang bagus, yang tidak bagus dia bilang manis. Bahkan dia bilang kamu hebat. Mari kita ke gereja besok. Kan di gereja ini, hancurnya gereja ini kadangkala bukan karena persoalan-persoalan. Karena kita suka menjustifikasi, bukan?
suka menjelek-jelekan orang hanya karena dia punya kelemahan, bukan? Nah, mudah-mudahan tidak seperti itu. Lagi yang terakhir, pancarkan imanmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, kata Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, kalau datang selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian cerminkan semangat itu. Jangan sudah datang beribadah, sudah menyambut jemaat, selamat pagi. Siapa yang mau semangat? Ya, harus terpancar semangatnya itu. Orang lain ya, orang lain. Ya, hidup ini tidak ada yang tidak punya persoalan, bukan? Saya kadang-kadang dengan mama butet kelas begitu, tapi kalau sudah mau ke ibadah, enggak boleh ada alasan. Harus berangkat, tidak boleh ada alasan. Ya kan? Selesai di sini. Ya kan? Selesai di sini. Pokoknya kalau sudah masuk gereja tidak ada cerita. Harus mencerminkan semangat berpelayanan. Tidak ada orang tidak punya persoalan. Tidak ada. Karena ada seorang ibu, seorang bapak punya pergumulan berat, lalu dia datang kepada pendeta. Pendeta, doakan saya. Tolong tunjukkan, tolong beritahukan bagaimana caranya supaya hidup saya ini tidak ada masalah. Tidak ada pergumulan. Pendetanya bilang, mau saya kasih tahu? Mau saya kasih tahu tempat di mana tidak ada pergumulan? Oh, saya mau. Langsung dia dibawa. Kemana? Ke kuburan. Ini tempat yang tidak ada masalah. Selesai semua. Selesai ya. Hidup ini tidak ada. Selama kita masih hidup, tidak ada yang namanya tidak ada persoalan. Baru keluar nanti mungkin sudah ada WA. Pak, Ma, beras habis. Itu kan udah merusakkan suasana. Ya, tapi itu hidup. Sekali lagi, ambil bagian dalam keselamatan Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.